Selamat malam anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti dalam ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Ibadah Rabu Abu malam hari ini adalah awal dari masa Prapaskah dan awal berpuasa selama 40 hari. Dalam ibadah ini akan diadakan penorehan abu yang akan dilayani oleh Pendeta Ibu Rinta Kurniawan Gunawan, Pendeta Jerry Stefan, Pendeta Yuswan Tori Ehwan, dan Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Untuk memulai kebaktian, satukan hati kita, bersama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Besertamu. Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bahwa kita boleh memasuki hari Rabu ini sebagai kebaktian Rabu Abu, awal dari masa Prapaskah, awal dari 40 hari kita dihimbau untuk berpuasa, mengoreksi diri, meneliti diri sendiri, apakah kita hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, apakah segala perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan, atau justru sebaliknya. Melalui tema mawas diri awal pembaruan ilahi, maka kita menyiapkan hati untuk menerima pembaruan dari Allah. Allah yang mengasihi kita, yang selalu ingin kita menjadi ciptaannya yang sungguh amat baik. Dari sejak awal penciptaan sampai hari ini, Tuhan masih merindukan hal yang sama.
Kita adalah makhluk ciptaan yang sempurna, yang diciptakan untuk melakukan segala perbuatan baik yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, nats di dalam Hosea pasal 6 ayat 6 menyatakan demikian. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Maka biarlah kita mengamini apa yang Tuhan firmankan ini dengan membuka hati selebar-lebarnya terhadap karya pemulihan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari saudara, kita pujikan lagu tema kita dalam masa Prapaskah, tak terbayangkan cara pemulihan. Mari saudara kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mohon pertolongannya di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada kesempatan istimewa ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, mencoba untuk membuka diri, mendengar kembali sapaan Tuhan yang begitu lembut, berbicara kepada kami sekalian. Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang, yang ingin mencurahkan anugerah dan berkat kepada kami sekalian. Namun untuk itu kami diminta untuk mendengar suara Tuhan terlebih dahulu. Kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk dilakukan. Dan kami juga mengerjakan bagian kami dengan taat dan setia di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu Bapa, di awal rangkaian masa Prapaskah ini, kiranya kami benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Kami menaruh apa yang Tuhan sabdakan itu di dalam hati kami. Kami menyimpannya dengan sungguh dan kami menjadikannya landasan
dalam segala perilaku hidup kami, ketika kami berjumpa dengan sesama, ketika kami menghadap Tuhan, semuanya kami landaskan dengan sikap yang benar seperti yang Tuhan maui. Inilah kami Bapa yang menyerahkan diri untuk dibentuk oleh tangan Kristus yang begitu penuh dengan kuasa dan cinta kasih. Kami berserah diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah membuka bacaan pertama dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Perikop ini berisi seruan agar seluruh umat Tuhan bertobat dengan segenap hati. Beginilah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purba kala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 10. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasehati jemaat agar hidupnya tidak menjadi batu sandungan sehingga tidak menjadi celah. Beginilah firman Tuhan. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjut ayat 16 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencandangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, kalau suatu kali Anda kenal seseorang, terutama yang lagi masa PDKT, Anda didekati oleh seorang yang begitu rapi dalam penampilannya, selalu harum baunya, dan menampilkan satu sosok yang luar biasa, karena dia juga menceritakan pekerjaan-pekerjaan yang sukses luar biasa. Dan satu kali saudara, ketika kita ingin memberikan surprise kepada dia, ini mau hari Valentine ya, kita kasih surprise dengan datang ke rumah dia tanpa bilang-bilang. Tetapi ternyata justru kita yang disurprisekan, karena melihat ternyata rumahnya berantakan sekali. Banyak piring kotor di mana-mana, ya sampah berserakan, sepertinya itu rumah lama tidak ditempati dan lama tidak dibersihkan. Lalu ketika kita mendengar dari tetangga-tetangganya, ternyata pekerjaannya tidak sehebat, tidak sesukses yang selama ini diceritakan. Nah saudara, kalau Anda didekati orang seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Anak muda bilang ilfeel ya, ini orang maunya gimana gitu ya, menampilkan yang luar biasa tapi ternyata tidak sebenarnya begitu. Kita lalu memberikan cap orang seperti ini dengan sebutan munafik. Kelihatannya baik di depan tetapi ternyata belakangnya amburadul. Nah demikian pula sebaliknya saudara, kalau kita pernah menjumpai orang yang berprofesi sebagai pengemis, pakaiannya compang-camping, kotor sekali tubuhnya, penuh luka di mana-mana, semrawut saudara, tapi ternyata dia tinggal di rumah yang bagus, yang bersih, yang mewah, maka saya katakan pengemis ini sebagai profesi. Karena kondisi sebetulnya tidak begitu, dia mampu untuk bekerja, badannya sehat, dia juga sudah punya cukup banyak uang, harusnya bisa untuk modal kerja, tetapi dia hanya meminta-minta dan kemudian mengganti penampilannya lusuh selusuh-lusuhnya. Ceritanya hampir sama saudara, bahwa orang ini tidak menampilkan kondisi yang sebetulnya, dan inilah yang kita sebut dengan munafik. Kita mungkin jijik saudara melihat orang-orang yang seperti itu. Ini orang penipu, tidak menampilkan diri apa adanya. Kita akan jengah, kita akan marah ketika kita merasa ditipu oleh orang-orang seperti ini. Pertanyaannya saudara, bagaimana kemudian dengan kita sendiri? Apakah kita secara tidak sadar, tidak kita sengaja, tetapi kita juga melakukan hal yang serupa? Tentu tidak sama persis, tetapi intinya sama, bahwa kita melakukan apa yang disebut sebagai tindakan yang munafik.
Saudara, Tuhan Allah sangat membenci tindakan yang semacam ini, terutama di dalam kehidupan peribadatan kita. Ketika orang menampilkan kehidupan peribadatannya tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Saudara, ada dua macam tindakan ibadah umat Tuhan yang Tuhan anggap sebagai kejijikan atau dianggap sebagai kebencian dalam hati Tuhan. Satu tindakan yang tidak benar. Yang pertama, saudara, ketika umat itu melakukan ibadah sebagai praktek penghapusan dosa. Ibadah sebagai praktek penghapusan dosa. Di dalam perjanjian lama, saudara, kalau kita baca kitab nabi-nabi, itu kental sekali suasana seperti ini. Umat Israel yang berlaku kejam, berlaku sinis, licik, jahat kepada sesamanya, saling menindas, saling menjatuhkan. Yang penting saya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli orang lain sengsara. Walaupun mereka sama-sama sengsara, tapi mereka harus lebih sengsara daripada saya. Namun dibalik semuanya itu, saudara, orang Israel tetap setia di dalam ibadahnya. Mereka tetap memberikan korban-korban bakaran. Mereka tetap rajin di dalam ritual-ritual keagamaan. Kenapa, saudara? Kita akan lebih mudah menerima kenyataan kalau ada orang yang sangat jahat, sangat bengis, tetapi ya dia sama sekali tidak beribadah. Ya kita bisa memberikan cap kepada dia, memang dia orang jahat. Tapi ini kan membingungkan. Satu sisi jahat, tapi satu sisi salehnya luar biasa. Nah, kenapa ini terjadi, saudara? Karena orang Israel berpikir tindakan memberikan korban itu bisa menjadi penghapusan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi sebetulnya mereka ya tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka yang mengerti bahwa tindakan mereka itu jahat. Makanya mereka butuh dihapuskan dosanya. Dan nyatanya, saudara, ketika Tuhan memberi perintah kepada orang Israel untuk memberikan korban, judulnya saja itu kalau kita baca di kitab Imamat, judulnya korban penghapus salah. Jadi ya tidak salah memang kalau orang Israel kemudian menggunakan fasilitas itu untuk menghapus dosa-dosanya sekian hari, nanti dihapus pada hari Sabat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi bukankah ini penyalahgunaan kasih Allah? Memang Tuhan memberikan cara, memberikan jalan supaya hidup orang Israel itu bisa diampuni dosa-dosanya kalau mereka salah. Tetapi kesalahan yang diperbuat dengan tidak sengaja. Tuhan tahu manusia-manusia ini sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin tindakannya sempurna. Pasti ada celah untuk berbuat salah. Maka diberilah jalan supaya dosa-dosa itu bisa diampuni, yaitu dengan cara memberikan korban bakaran. Tetapi bukan dimaksudkan untuk kita sengaja berbuat salah, lalu kita bayar korban bakaran, kita berikan itu, lalu otomatis tindakan-tindakan salah kita ini akan dihapuskan. Nah, saudara, ini sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Dan ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, barangkali kita pun juga akan segera jengkel. Orang Israel itu kok bebalnya minta ampun. Dikasih tahu berulang kali oleh para nabi, tetap mereka tidak berubah, tidak menyadari kesalahannya itu. Justru semakin berbuat jahat. Namun kembali kita mengoreksi diri sendiri. Adakah kita juga berbuat demikian? Walaupun tidak persis sama. Ada berapa banyak orang Kristen, orang yang mengaku percaya, masih merasa tidak apa-apa kalau memaki anak istrinya dengan kata-kata yang keji, dengan kata-kata yang menusuk sekali. Memaki para karyawannya, pegawainya dengan kata-kata yang seolah ini bukan orang, sampai dikata-katanya sedemikian rupa. Sementara kita setelah memaki, bersiap-siap memakai pakaian yang bagus, pergi ke gereja, dan kita menyanyikan lagu-lagu rohani yang kita anggap sebagai memuji Tuhan. Tidak apa-apa memaki, sudah kita hapus dosa memaki itu dengan menyanyi memuji Tuhan. Atau barangkali ada orang Kristen yang merasa tidak apa-apa tidak bayar pajak, tidak apa-apa memalsukan laporan keuangan, tidak apa-apa berbisnis dengan curang. Yang penting saya tetap memberikan persembahan. Bukankah semuanya itu adalah bentuk pengiritan, penghematan, supaya ada cukup uang untuk diberikan sebagai persembahan?
Bukankah lebih menguntungkan saya memberikan uang di dalam gereja ketimbang saya membayarkan uang kepada sebagai pajak? Lebih baik mana coba? Kalau pendetanya ditanya, seneng enggak dapat uang persembahan? Ya mesti seneng toh. Ayo pilih mana? Saya bayar pajak tapi enggak bisa bayar persembahan, atau saya kasih persembahan tapi enggak usah bayar pajak? Malah suruh milih. Ada sebagian orang, saudara, mungkin masih tetap hidup dalam kebencian terhadap orang-orang tertentu. Tidak apa-apa, sudah saya bayar dengan pelayanan yang rajin. Hampir setiap hari loh saya ke gereja. Jadi ya dimaafkanlah kalau saya masih hidup dalam kebencian. Tidak apa-apa, kita suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Yang penting mulut ini juga fasih untuk menghibur, untuk memberi nasihat kepada orang lain. Yang satu saya jelek-jelekan, yang satu saya bangkit-bangkitkan. Enggak apa-apa toh, impas. Kita merasa, saudara, tindakan buruk kita bisa dibayar, bisa dihapuskan oleh tindakan-tindakan yang baik yang kita sebut sebagai ibadah. Tetapi kembali berkaca kepada apa yang Tuhan tegurkan kepada orang-orang Israel, ini adalah tindakan yang keji. Kita menggunakan ibadah bukan sebagai sarana untuk kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Melainkan kita memakai ibadah sebagai fasilitas untuk mencari keuntungan diri sendiri. Apa keuntungannya? Cari rasa aman. Kita merasa dosa-dosa kita dihapuskan. Kita merasa layak diselamatkan. Kita merasa layak masuk surga karena kita sudah beribadah. Jadi ibadah bukan untuk mengasihi Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dan Tuhan katakan itu keji. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ibadah yang seringkali keliru adalah ibadah sebagai sarana mencari pujian. Saudara, di dalam perjanjian baru, bacaan Injil Matius pasal 6 tadi ada 3 perikop yang kita baca. Hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Saudara, ini 3 bentuk ritual agama di dalam agama Yahudi yang sangat penting bagi mereka. Orang Israel sangat menekankan 3 hal ini. Mereka akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah. Nah, saudara, Yesus rupa-rupanya memperhatikan perbuatan-perbuatan mereka dalam melakukan ritual-ritual ini. Dan kemudian Yesus mengkritisi. Yesus mengajar kepada para murid supaya cara mereka melakukan 3 hal ini tidak sama dengan orang Israel pada umumnya. Nah, Yesus mengkritisi bahwa tindakan-tindakan mereka ini disebut sebagai tindakan yang munafik. Nah, saudara, munafik ini di dalam bahasa Yunani dipakai kata hypocrites. Dan kalau di dalam bahasa Inggris kita kenal istilah hypocrite. Nah, lalu ada juga istilah, kalau Anda pernah mendengar, adalah hipokritos. Itu untuk menyebut orang-orang yang sering bermain drama dengan menampilkan karakter-karakter wajah yang kuat. Jadi orang ini bisa mengubah wajahnya sedih sekali. Kalau dia harus berperan sebagai orang yang ketakutan, ya mimik ekspresi wajahnya memang betul-betul orang ketakutan. Seolah-olah itu memang pengalaman hidupnya. Dia bisa menampilkan wajah ekspresi sukacita, gembira, bahagia, tergantung perannya apa. Dan ketika dia berperan, saudara, itu belum tentu sesuai dengan kondisi dirinya. Bisa jadi saat itu dia sedang sangat sedih, berbeban berat, masalahnya pelik sekali. Tapi ketika dia harus tampil di depan panggung, dia bisa menampilkan karakter yang sumringah, wajah yang gembira, yang antusias, penuh semangat. Tapi di sisi yang lain, saudara, di waktu yang lain bisa jadi dia sedang gembira, dia dapat banyak berkat, usahanya lancar. Tapi di atas pentas dia harus menampilkan wajah yang sedih, wajah yang gelisah, wajah yang cemas, karena memang perannya seperti itu. Nah, ini hipokrit, saudara. Orang yang berpura-pura. Munafik adalah berpura-pura. Ketidaksesuaian antara karakter yang dimunculkan atau kondisi yang dimunculkan dengan kondisi yang sebenarnya. Ketidaksesuaian antara sosok gambar diri yang ditampilkan di depan publik dengan gambar diri yang ada di dalam hati, gambar diri yang sesungguhnya.
Sebetulnya dia tidak mau melakukan itu, tapi ya terpaksa karena keadaan akhirnya dia melakukan itu. Karena tuntutan, pandangan umum, akhirnya dia terpaksa melakukan itu. Ada orang-orang yang mungkin kalau jumpa dengan kawannya, dengan sahabatnya atau dengan saudaranya ya, dengan begitu mudah cipika-cipiki, say hello, ceria sekali menanyakan kabar, bahkan kemudian tidak sungkan-sungkan untuk memuji, wah luar biasa kamu, hebat loh, cantik sekali hari ini, wah karyamu luar biasa, dipuji banyak orang, wah kamu ini sungguh luar biasa, kalau tidak ada kamu perusahaan ini tidak jadi apa-apa. Padahal di baliknya kita sedang membenci orang itu. Ya, kita memaki, saya tuh jengkel sama orang itu ya, karena dia ini dekat dengan bos aja, maka sok cantik, sok rajin, sok ganteng. Nah, kita berikan label macam-macam. Tapi di depannya kita bisa betapa luar biasanya memuji dia. Ini munafik, saudara, tidak sesuai. Hatinya pengen bilang saya benci kamu, tetapi mulut ini bisa mengatakan sesuatu yang lain. Nah, kenapa orang bersikap munafik, saudara? Mirip dengan yang pertama tadi, orang bersikap munafik karena dia mencari keuntungan. Nah, kali ini apa keuntungan yang dicari? Kalau tindakan yang pertama tadi cari untungnya adalah cari aman, saudara, merasa diri tidak apa-apa, merasa diri selamat, ya, tidak berdosa. Tetapi bagian yang ini, saudara, manusia cari keuntungan dalam bentuk pujian dari khalayak, dari publik, dari orang-orang di sekitar, pujian bahwa kita ini orang yang sungguh luar biasa baik. Cari upah, cari nafkah, cari materi. Ada juga yang cari jodoh. Ada berapa banyak pasangan suami istri merasa tertipu, saudara. Dulu waktu pacaran kelihatannya saleh sekali, tiap hari Minggu ngajakin ke gereja, kemudian tiap hari Selasa ngajakin PA, tiap hari Kamis ngajakin persekutuan doa, ya. Sebetulnya sibuknya luar biasa, tapi karena diajak oleh sang kekasih, ya mau tidak mau kita berangkat. Wah, pasanganku ini saleh sekali. Ketika kita diajak buru-buru menikah, ya sudahlah mau apa lagi ya. Tidak gampang nih cari orang seperti ini zaman sekarang. Lalu kita menikah buru-buru lagi. Tapi setelah menikah 1-2 bulan baru ketahuan aslinya. Omongannya kasar, tidak suka baca Alkitab, ke gereja males sekali. Dan kita terheran-heran, saya ini menikahi orang atau bukan ini? Ya, orang atau jadi-jadian ya. Dulu jadi baik, sekarang jadi buruk. Kita akan heran, saudara. Ada manusia bisa seperti itu ya. Karena mencari keuntungan, saudara. Ya, supaya bisa mendapatkan jodoh yang baik, mereka lakukan demikian. Nah, itulah yang dikritisi oleh Yesus, saudara. Orang bersedekah, tetapi kemudian ditampilkan, dicerita-ceritakan supaya orang tahu dia ini orang yang murah hati. Berdoa tapi di tikungan jalan raya, di rumah-rumah ibadah dengan mengadakan tangan supaya orang tahu betapa salehnya dia. Ketika berpuasa pun sebetulnya masih kuat, tapi wajahnya dimuram-muramkan, ya, diberi mungkin malah make up khusus untuk wajah yang sendu. Kalau kita ke gereja kan make up wajah supaya cerah, ya, ini enggak, make up supaya wajah sendu, biar kelihatan kalau kita ini puasa. Enggak usah cerita, kalau cerita kan enggak boleh ya. Tapi orang tahu dari raut wajah kita dimuram-muramkan. Nah itu loh, Yesus kritisi itu, munafik, cari keuntungan. Dan Yesus bilang, saudara, orang-orang munafik seperti ini memang dapat keuntungan, memang dapat upah, saudara. Nah apa upahnya? Di ayat kedua dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 5 yang bicara soal berdoa yang munafik, ayat 16 yang bicara soal berpuasa yang munafik pun penjelasannya sama. Mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Pujian dari masyarakat. Wah, keren orang itu, dalam kondisi terbatas tetap bersedekah. Wah, hebat orang itu, walaupun kerjaannya sibuk luar biasa, dia tetap menyempatkan diri berdoa, tetap menyempatkan diri untuk beribadah. Wah, luar biasa, dia itu walaupun ada sakitnya, tapi dia mau tetap berpuasa, hebat. Dipuji banyak orang, itu upahnya. Tapi ya hanya itu, pujian dari manusia yang sifatnya sesaat, sementara. Kita mau kumpulin berapa banyak sih pujian? Sesaat orang memuji dan kita suka.
Tapi tiap hari kita harus hidup dalam kepura-puraan, apa enggak capek toh saudara? Sebetulnya kita malas ke gereja, sebetulnya kita malas ngomong yang baik-baik, tapi dimanis-manis kayak semua. Demi cari keuntungan itu tuh apa enggak capek? Hidup yang tidak apa adanya. Dapat upah, tetapi sesaat, sementara. Pujian itu tidak akan pernah kita bawa ketika kita dinyatakan stop hidup di dalam dunia ini. Itu akan kita tinggalkan dalam pekuburan kita. Dapat upah tapi sementara. Lalu saudara, apakah kalau demikian? Ya sudahlah, lebih baik kita tidak usah melakukan ritual-ritual keagamaan. Oh ada saudara, orang-orang Kristen yang juga muak melihat sesamanya yang suka berpura-pura seperti ini, muak melihat sesama orang Kristen yang salehnya itu palsu ke gereja tapi sebetulnya perilakunya bobrok di luar sana. Lalu mereka mengatakan, ngapain juga ke gereja, ngapain berdoa, ngapain puasa segala, ngapain hidup saleh, percuma, itu mah semua pura-pura. Tidak ada orang berdoa tulus, tidak ada orang beribadah tulus. Kalau gitu lebih baik tidak usah beribadah. Jujur saja apa adanya, kalau jahat ya jujur aja kalau memang kita jahat. Memang kita ini masih orang berdosa ya jujur aja kita dosa. Tidak usah disaleh-salehkan, tidak usah ditutup-tutupi. Nah ini juga ngawur saudara. Ini ekstrim yang berbeda. Yang satu ekstrim salehnya palsu ya dimanis-maniskan. Yang satu ekstrim mengatakan ibadah itu tidak perlu. Ketika Yesus mengkritisi tindakan-tindakan ibadah orang Israel, bukan berarti dia meniadakan loh. Bacaan-bacaan Injil kita tidak pernah satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus meniadakan perintah-perintah Taurat. Yesus meniadakan menghilangkan ritual ibadah agama, tidak pernah. Yesus mengkritisi dan Yesus menunjukkan cara yang lebih baik, cara yang benar bagaimana kita harus melakukan kewajiban agama kita. Kewajiban agama tetap penting. Hidup beragama tidak mungkin tanpa kewajiban, tanpa ritualnya. Kita datang ke gereja, kita ibadat tiap minggu pun ada ritusnya, ada ritualnya. Semuanya penting untuk kita lakukan. Nah, bagaimana cara melakukannya, saudara? Mari kita lihat Matius 6 ayat 1 dan 4. Ingatlah, nah ini pesan yang tegas ya, ingatlah. Jadi jangan cuma didengar sambil lalu, diingat-ingat. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian juga soal berdoa, saudara, ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 17-18 tentang berpuasa. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bagaimana cara kita melakukan kewajiban agama kita? Dengan tersembunyi, dengan tulus hati. Kalau gitu cari gereja yang sepi aja di pelosok, tersembunyi ya, terpencil. Bukan gitu, saudara. Artinya kita lakukan dengan sikap yang tulus, jujur, bukan untuk cari penilaian orang lain. Kalau kebetulan orang melihat ya sudah, tidak apa-apa. Tapi bukan lalu kita tunjuk-tunjukkan, kita pamer-pamerkan, kita gembar-gemborkan. Hai saudara-saudaraku, aku sudah melakukan kewajiban agamaku. Bukan. Lakukanlah dengan tulus. Kalau sebisa mungkin tidak perlu orang lain tahu. Kalau ditanya ya jawab, jujur saja, tidak usah bohong juga. Kamu puasa ya? Nanti kalau ketahuan orang puasa jadi tidak tulus. Tidak lah, aku tidak puasa kok, aku tidak puasa. Ya itu juga dosa ya, bohong. Ya kalau ditanya ya dijawab. Tapi nek tidak ditanya ya tidak usah ngomong-ngomong ke. Aduh perutku lapar. Oh, kenapa? Puasa aku. Itu promosi publikasi ya, mesake ndak ada yang nanyai jadi ngomong sendiri. Tulus, saudara. Jangan berpura-pura, apa adanya saja. Ndak usah cari-cari penilaian.
Ketika kita melakukannya dengan tulus, maka kita juga dapat upah, jangan takut. Orang yang munafik tadi dapat upahnya ya, pujian dari teman-temannya, dari sesama manusia. Tapi orang yang tulus pasti juga ada upahnya, dan upahnya jauh lebih besar. Siapa yang memberi upah, saudara? Bapa di surga, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memberi upah, saudara. Tuhan itu suka memberi upah. Tuhan itu tidak mau kita kerja ngoyo-ngoyo lalu seolah kayak budak, tidak dapat apa-apa. Enggak. Tuhan memberi perintah, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga berikan upahnya. Lah apa upahnya, saudara? Macam-macam, luar biasa. Upah itu bisa berupa kesehatan. Upah itu bisa berupa selamat dari celaka, terhindar dari maut. Yang belum pada waktunya terhindar dari kecelakaan, saudara, hal-hal yang berbahaya. Bisa juga ketika Tuhan memberi upah itu berupa kecukupan, berupa sahabat-sahabat yang baik, berupa kepercayaan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Oh banyak sekali, saudara, segudang. Mungkin upah itu tidak diberikan serta-merta ketika kita melakukan kewajiban agama kita. Oh pulang gereja langsung dapat macam-macam. Oh habis kita bersedekah lalu kita langsung dapat baliannya. Enggak. Tetapi Tuhan berikan upahnya itu tepat pada waktunya. Ketika kita sedang membutuhkan pertolongan itu, ketika kita membutuhkan upah itu, ketika kita membutuhkan keberuntungan itu, disitulah Tuhan hadir memberikannya. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita. Jadi saudara, ketika kita melakukan kewajiban agama kita dengan benar, dengan saleh, dengan rajin, dengan tekun, dari sejak kita kecil, sejak kita remaja hingga kita dewasa dan usia lanjut, jangan berpikir bahwa itu semua sia-sia. Jangan berpikir bahwa loh saya tidak dapat apa-apa sebagai gantinya. Percuma saja. Lalu kita stop. Tidak, saudara. Tuhan memberikan itu di waktu yang tidak terduga. Pada hal-hal yang tidak terfikirkan. Anda setiap hari berdoa. Anda setiap hari meminta. Tapi apakah yang Anda mintakan itu persis tepat seperti apa yang Anda butuhkan? Kadangkala kita tidak tahu persis apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan berikan itu walaupun kita tidak minta. Kenapa? Itulah upah, saudara. Bonus berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang tulus hati melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Oleh karena itu di dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan, jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusak, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga tidak ada ngengat dan karat. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini janji berkat, saudara. Ketika hati kita terpaut pada satu hal, Tuhan katakan ya di situ upahmu, di situ hartamu. Kalau hati kita hanya mencari pujian dari manusia, ya harta kita hanya ada di dalam dunia. Orang yang berpura-pura saleh bisa jadi untung. Bisa jadi dia mendapatkan materi dalam jumlah yang besar. Bisa jadi namanya terkenal. Ya, tapi itu hanya di dunia. Sementara ketika kita dengan tulus hati melakukan kewajiban kita untuk Tuhan, sebagai bentuk cinta kita kepada Dia, hati kita terpaut kepada Tuhan, maka Tuhan berikan berkat yang melimpah. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Tuhan berjanji memberikan berkatnya bagi kita. Nah saudara, ada begitu banyak manusia seringkali mengeluh. Hidup kok susah, hidup kok berat. Ada saja persoalan tapi tidak ada jalan keluarnya. Ya. Kenapa banyak orang mengeluh seperti ini, saudara? Karena dia hidup dengan cara berpikirnya sendiri. Dia hidup dengan cari berkatnya sendiri. Dia hidup cari berkat sendiri. Dia berpikir kalau dia berpura-pura dia akan dapat berkat. Dia berpikir dengan dipuja orang dia akan dapat berkat. Dia berpikir melakukan ini dan itu dia dapat berkat. Menurut cara berpikirnya sendiri dia cari berkat. Akhirnya hidupnya susah, hidupnya berat. Karena apa yang dia pikirkan ternyata tidak dapat mengatasi faktor-faktor X yang dia tidak pernah bisa prediksi. Terlalu banyak hal-hal di luar jangkauan pikiran kita, saudara. Jadi susah seringkali dibuat sendiri. Bukan karena memang kesusahan itu datang.
Oleh karena itu marilah kita perbaiki kualitas hidup kita. Bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas hidup? Yoel pasal 2 menasihatkan, tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berbaliklah kepada Tuhan, bertobatlah sekarang juga. Jangan tunda-tunda lagi. Perbaiklah hidup rohani kita. Perbaiklah cara kita beribadah. Perbaikilah cara kita melakukan kewajiban agama kita. Saudara, yang terpenting dalam hidup adalah mengutamakan Tuhan. Kita hidup untuknya. Apapun yang kita lakukan adalah persembahan diri, persembahan hidup untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan bertujuan untuk memuliakan namanya. Mentaati ajaran, mentaati firman-Nya, melakukan bagian kita dengan tulus dan segenap hati. Maka Tuhan yang akan menuntun jalan kita. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita dan memberikan berkat-Nya dengan melimpah. Bersediakah hidup kita diubah oleh Tuhan? Bersediakah kita menjalani hidup yang lebih baik? Hari ini Rabu Abu, kita diberi kesempatan untuk mengoreksi diri kita. Kita diberi kesempatan untuk mengubah segala perilaku yang salah. Melalui berpuasa, saudara, atau berpantang, tergantung komitmen Anda bagaimana. Anda tidak usah tanya caranya bagaimana, jamnya jam berapa, Anda usah tanya. Itu komitmen Anda pribadi dengan Tuhan. Tetapi inti dari berpuasa adalah kita menyediakan waktu lebih untuk Tuhan. Yang biasanya dipakai untuk makan, kita pakai untuk berdoa atau baca firman. Kalau kita berpantang tidak nonton sinetron, biasanya jam 7 sampai jam 8 kita nonton TV, kita gunakan untuk berdoa, kita gunakan untuk mengoreksi diri. Apapun yang Anda pantang atau puasa, saudara, intinya adalah mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bertanya jawab, apa ya Tuhan yang mesti saya koreksi, saya tinggalkan, dan saya kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup di dalam pembaruan hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, kini kita akan masuk pada bagian liturgi pertobatan. Kita akan memeriksa diri. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengoreksi diri berdasarkan ayat-ayat yang saya bacakan tersebut. Ada waktu-waktu di mana saya akan diam. Itu artinya Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk hening, memikirkan, merefleksikan. Tetapi bisa juga berdoa, menaikkan doa pengakuan dosa saudara. Dan menaikkan doa permohonan untuk hidup yang lebih baik kepada Tuhan. Kita akan memasuki pemeriksaan diri. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan untuk berlutut, silakan berlutut. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin tetap duduk di kursi, dipersilahkan. Bagaimana cara yang menurut Anda nyaman? Mari kita persiapkan diri saudara untuk memasuki bagian pemeriksaan diri. Saudaraku, Tuhan berkata, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Oleh sebab itu, marilah kita memeriksa diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berfirman, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu dan di hadapan satu sama lain, bahwa kami adalah umat yang belum sepenuhnya berjalan lurus di hadapan-Mu. Maka dengan hati patah dan remuk, kami mengakui dosa-dosa kami.
Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami. Ya Tuhan Allah yang maha adil dan penuh bela rasa, ibadah yang Kau tuntut dari kami bukan ritual semata, melainkan ibadah sejati, menjadi umat yang membuka belenggu-belenggu ketidakadilan. Ampuni kami jika kami belum peduli pada mereka yang tertindas, malah tanpa sadar kami membiarkan penindasan terjadi dengan tidak membela hak-hak orang yang terpinggirkan. Ampuni kami jika kami tidak memberi tumpangan bagi orang miskin, melainkan membangun pagar tinggi di rumah kami untuk memisahkan kami dari mereka. Ampuni kami jika hidup kerohanian kami bukannya membawa diri makin dekat dengan semua orang, malah membuat kami menarik diri karena kami merasa lebih rohani, lebih benar, dan kami suka menghakimi. Ya Tuhan, segala kesalahan yang kami lakukan terhadap sesama juga adalah dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Segala kemarahan, kebencian, iri hati, kecongkaan, fitnah, dan kata-kata menyakitkan bukan hanya menyakiti sesama, tetapi juga menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Allah, jadikanlah hati kami tahir, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Allah yang pengasih, Engkau menciptakan kami dari debu tanah, menandakan bahwa kami adalah makhluk yang ringkih. Apa yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Sebentar lagi kami akan memberi tanda berupa abu di dahi, sebagai tanda pertobatan dan kefanaan diri. Ingatkanlah kami untuk terus mawas diri, terus menyadari betapa fananya hidup kami dan hidup dalam pertobatan. Biarlah tanda abu ini juga mengingatkan kami
bahwa kami tidak dapat menerima hidup kekal hanya oleh karena usaha diri sendiri, melainkan hanya lewat salib, lewat pengorbanan Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, manusia dibentuk dari debu tanah dan akan kembali menjadi tanah. Debu ini melambangkan betapa fana dan ringkinya hidup manusia. Abu juga melambangkan tanda pertobatan. Oleh karena itu, bagi saudara yang rindu untuk menyatakan pertobatannya, dipersilakan untuk maju ke depan dan menerima tanda penorahan abu di dahi sebagai simbol secara fisik bahwa kita berkomitmen untuk hidup dalam pertobatan. Diawali dari penatua dan juga paduan suara.
Mari saudara, kita akan nyatakan syukur kita atas pertobatan yang boleh kita lakukan dan kesempatan dari Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian syukur kita, Dulu Ku Tertindih Dosa. Mari kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan penuh sukacita, dengan satu keyakinan teguh bahwa kita sudah dijamah oleh Tuhan, hidup kita diperbarui oleh Tuhan dan akan terus disempurnakannya hingga satu kali kelak kita akan berjumpa muka dengan muka dengan Kristus Yesus, sahabat kita yang terbaik. Perubahan besar. Sejati
serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa meneguhkan saudara, memperlengkapi saudara, mengubah kehidupan saudara, menyempurnakannya dari hari ke hari sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin.